bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, ya, atas segala penyertaan Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ya, mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa ya. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Pemuda dan remaja-Mu tempat ini, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki anak seperti Engkau Tuhan. Pada sore hari ini, kami berkumpul bersama secara online Tuhan. Kami datang dengan setiap rinduan hati kami Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan, Roh-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, Roh-Mu sendiri yang hadir turun ke atas kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga menawarkan teman-teman kami supaya bisa bersama-sama dengan yang berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dan beribadah bersama. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, di nama Tuhan, mari pada sore hari ini kita mau naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan ya. Ya, sungguh Tuhan itu baik untuk setiap hidup kita. Mari pada sore hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan seperti Allah yang luar biasa. Ya, kita mau bawa setiap rinduan kita dalam yang terbaik seperti itu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan hidupku, kau memberikan hidup. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dalam hidupku berbagi, hatiku tetap menunggu. Tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup bagimu, maka kita akan menjadi menjauhkan aku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan. Bila Roh-Mu sendiri yang turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan.
Sudah merindukan hadirnya Roh Kudus setiap hidup kami, Tuhan. Anak-anak yang tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Sungguh kami sangat membutuhkan kasih-Mu. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sendiri yang merupakan penasihat hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Biarlah setiap nangis dapat hati kami boleh menyembah-Mu. Sungguh banyak untuk baiknya kami untuk terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Saya mau masuk lebih dalam lagi ke dalam pikiran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kudus ada di sini, Tarian awan dan suci,
rindu berjalan Roh Kudus hadir di sini. Hadiah dan suci. Rindu menghadapi berjalan Mari sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, nama-Mu yang dipuji dan nama-Mu yang disembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami Tuhan, buka telinga kami, Kau mau pakai, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh termeterai dalam setiap kami Tuhan, boleh kami terima dan menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat sore semuanya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Wah, hari ini cukup banyak ya yang hadir. Kita sama-sama bersukacita, kita merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus, gitu ya. Oke,
Untuk sebelum mulai, saya minta tolong yang masih matikan kamera bisa nyalakan ya. Yuk, kita sama-sama mau nyalakan dan di-mute dulu. Nanti kalau saya kasih pertanyaan atau kita interaksi baru dinyalakan ya. Oke. Oke. Co-host bisa bantu? Oke. Pada sore hari ini saya akan sharingkan sedikit gitu ya tentang apa itu Roh Kudus. Kita mau belajar sama-sama supaya kita lebih dibekali lagi, dan judul kita pada hari ini adalah apakah saya butuh Roh Kudus? Kita sama-sama ucapkan ya. Yuk kita sama-sama ucapkan di tempat kita masing-masing. Apakah saya butuh Roh Kudus? Oke. Nah, sebagai info saja, nanti di akhir biasa kita ada games, betul ya? Nah, hari ini gamesnya ada kaitannya dengan renungan yang akan saya bawakan. Jadi, saya harap bisa diperhatikan baik-baik, bisa didengarkan, bisa dilihat slide yang sudah disiapkan. Oke. Apakah saya butuh Roh Kudus? Kira-kira nih, kalau saya mau tanya random, gitu ya, random ke kalian, Dion, gitu. Kamu kira-kira butuh nggak Roh Kudus, Dion? Butuh. Butuh, oke. Thank you, Dion. Luar biasa. Priscila, Pris, kamu kira-kira butuh nggak sosok Roh Kudus dalam dirimu, Pris? Butuh, Kak. Butuh, luar biasa. Oke ya, kita sepakat ya. Ada 2 orang perwakilan cewek cowok, kita butuh Roh Kudus. Nah, sebelum atau mungkin di antara kalian ada yang masih bertanya-tanya, Kak, Roh Kudus itu apa sih? Gitu ya. Bisa next slide. Nah, Roh Kudus itu apa sih? Nah, ada yang bilang Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Gitu ya. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, rohnya Tuhan. Nah, banyak orang yang mensalahartikan, banyak saudara-saudara kita yang di seberang itu, loh, Tuhannya orang Kristen kok ada 3, gitu ya, Allah, Putra, Roh Kudus. No, nanti saya akan sedikit jelaskan saja. Tuhan kita itu satu, tapi 3 kepribadian, gitu ya. Salah satunya adalah Roh Kudus. Oke, next. Nah, kita akan baca dulu di ayat yang sudah ditampilkan di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan, aku, di sini Tuhan Yesus ya, yang ngomong, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini sudah saya tambahin, itu ada yang tebal-tebalnya. Yang tebal-tebalnya itu selalu diawali dengan huruf besar, betul ya? Kalau biasanya Kak di sekolah belajarnya, kalau yang harus huruf besar itu nama orang, gitu ya, nama pribadi, gitu ya, itu harus besar. Nah, di sini semuanya ditandai dengan huruf besar, gitu ya. Waktu Tuhan Yesus ngomong aku, gitu, depan aku itu Tuhan Yesus yang ngomong aku, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan penolong. Penolongnya juga P-nya besar, gitu ya. Itu menandakan Roh Kudus. Jadi pada sore hari ini kita mau sepakat, gitu ya, kalau Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah, gitu ya. Next slide. Nah, di slide di depannya ada Allah Tritunggal, gitu ya. Mungkin sangat sering ucapkan, kita dengarkan, gitu ya. Bisa dicermati, gitu ya. Di depan God, Tuhan,
itu ada di tengah-tengah. Kalau di segitiga ini ya, ada di the Father, Allah, Bapa, gitu ya. Bapa itu ya Tuhan, anak itu Tuhan Yesus yang kita kenal, itu juga Tuhan, and the Holy Spirit, Roh Kudus itu Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu cuma satu tapi 3 pribadi, gitu ya. Jadi yang akan kita dalami hari ini tentang Roh Kudus itu ya kita belajar tentang rohnya Tuhan. Dan itu adalah Tuhan sendiri, bukan lain. Jadi ya, sekali lagi saya mantapkan Tuhannya orang Kristen bukan 3, no, 1. Cuma 3 pribadi, gitu ya. Oke, next. Lalu kenapa saya butuh Roh Kudus? Nah, kita biasanya kalau kita lapar, gitu ya, barusan saya ini merasa lapar, gitu ya, kita akan membutuhkan yang namanya makanan atau minuman, betul ya? Siapa yang di sini kalau lapar malah tidur? Nah, itu agak salah, gitu ya. Ada yang tengah malam, waduh lapar, tak tidur. Demi nggak gemuk sih nggak apa-apa sih ya. Kalau malam-malam lapar tidur. Tapi kalau kamu siang, sore gitu ya, pagi lapar, kamu akan makan. Kamu akan membutuhkan makanan, betul ya? Nggak mungkin kamu lapar malah kamu main, atau kamu lapar malah kamu jalan-jalan, trip, gitu ya. Kak Ire yang habis dari Bali pun, gitu ya, kalau di tengah jalan lagi trip, lapar, pasti dia akan berhenti cari makan, gitu ya, Kak Ire. Nah, sekarang kenapa saya butuh Roh Kudus? Nah, yang pertama, Roh Kudus itu ternyata adalah Roh penolong. Wow, gitu ya. Ada di Yohanes 14 ayat 16 tadi sudah kita baca, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pada saat Tuhan Yesus ngomong kayak gini tuh, Tuhan Yesus mau diangkat naik ke surga, gitu ya. Nah, waktu itu kalau Tuhan Yesus diangkat ke surga, murid-muridnya itu kan, lu terus bisa apa, gitu ya. Selama ini menebarkan Injil. Nah, Tuhan memberikan penolong yang lain, mendampingi, supaya bisa menolong kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang siapa sih yang nggak suka adanya penolong, roh penolong, gitu ya? Kalau di sisi yang lain tuh, di sisi Alkitab yang lain tuh bilang wanita itu adalah penolong pria. Yes, itu betul, gitu ya. Istri itu adalah penolong bagi pria. Nah, tapi ini adalah roh penolong, roh Tuhan. Jadi ya, Roh Kudus itu salah satunya adalah roh penolong buat setiap kita. Wah, kalau kita punya Roh Kudus, enak nih. Kita ada yang nolong. Kita punya roh penolong di dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala atau semua yang telah kukatakan kepadamu. Banyak biasanya anak-anak remaja, saya juga pernah remaja gitu ya, sering galau-galau, sering dapat masalah di sekolah sama teman. Yang jangan bilang gede nggak ada masalah gitu ya, semakin besar kita pasti juga ada masalah. Tapi biasanya mayoritas kan di sini masih remaja, masalahnya sama teman, sama orang tua, atau mungkin sama gebetan gitu ya. Nah, jangan lupa, kalau kita punya Roh Kudus, kita itu ada roh penghibur yang sanggup menghiburkan setiap hati kita kalau kita lagi sedih, kita ada masalah. Dan Tuhan juga katakan Roh Kudus ini mengingatkan kita tentang yang sudah kita pernah dengar. Kalau kalian pernah dengar itu rema, gitu ya, rema. Jadi tiba-tiba kamu lagi ada masalah, gitu ya, tiba-tiba kamu ingat, atau kamu kalau punya karunia bisa audible, kamu bisa dengar ayat-ayat Alkitab yang mungkin pernah kamu baca, mungkin pernah kamu hafalkan, gitu ya. Itu tiba-tiba ingat, oh iya, Tuhan pasti akan
menolong, Tuhan tidak akan membiarkan kamu jatuh tergeletak. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kita. Kalau kita punya Roh Kudus. Yang ketiga, roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, banyak kita belajar ya, semakin kalian belajar SMP, SMA, semakin banyak yang kalian dengar, kalian pelajari tentang teori-teori, betul ya? Teori-teori penciptaan kek, evolusi kek, betul ya? Saya juga pernah belajar gitu ya. Dan pada saat saya mempelajari itu tuh bertentangan dengan iman saya. Gitu ya, yang apa yang kita sudah pelajari di Alkitab. Nah, tapi tetap ya kita sebagai ilmu pengetahuan gitu ya, kan teori itu belum tentu benar. Yang dikatakan di teori Darwin dan Big Bang dan lain-lain itu belum tentu benar. Itu cuma hipotesa, hipotesis gitu ya. Jadi, nah tapi kalau kita punya roh kebenaran, ada Roh Kudus di dalam hati kita pasti dengan mudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang harus kita percayai, mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan dan tidak. Gitu ya. Pernah pada saat saya sekolah gitu ya. Kalau di sekolah saya itu yang namanya bolos sekolah itu jarang. Gitu ya. Mungkin karena sistemnya juga cukup ketat, jadi teman-teman saya itu juga cukup susah untuk bolos. Tapi bolosnya itu bukan nggak masuk sekolah, teman-teman. Tapi bolosnya itu skip kelas, gitu ya. Jadi jenis bolosnya itu beda. Jadi bolosnya itu skip kelas. Mungkin di sini kalian sudah SMP, SMA pernah gitu ya, dengar atau mungkin pernah melakukan, pernah menjadi pelaku gitu ya. Skip kelas. Pada saat itu saya juga sering diajak yang namanya skip kelas itu juga sering. Nah, di saat saya kuat gitu ya, di saat saya lagi deket sama Tuhan, saya tuh ngerasa banget yang namanya, waduh, ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Jantung ini berdebar-debar, betul ya? Jantung ini berdebar-debar. Kamu pernah merasakan, waduh, cabut dari kelas, ya apa ya? Gitu ya. Nah, dan saya pun nggak ikut. Tapi juga pernah, suatu saat itu saya lagi lemah gitu ya. Kita lagi lemah, makanya ada ayat yang dikatakan roh penurut tapi daging lemah. Gitu ya. Kita harus selalu senantiasa memberikan kekuatan sama roh kita. Nah, saya pernah waktu itu lemah ya, saya ikut gitu ya. Saya jujur-jujur aja. Saya ikut, pernah cabut dari kelas itu pernah. Satu pelajaran gitu ya, ditinggal ke kantin, ditinggal kemana, itu pernah. Mungkin kalian juga pernah. Nah, tapi saya setelah itu ya pasti bertobat lah, nggak gitu-gitu terus. Dan saya berharap setiap kita pun mungkin ada yang pernah seperti itu. It's okay, itu masa lalu. Nah, tapi jangan stuck di sana, tapi kita minta sama Tuhan roh kebenaran. Tuhan kasih aku roh kebenaran-Mu, roh kudus-Mu, supaya aku bisa membedakan mana sih yang baik dan enggak. Nah, kalau sekarang mah sekolah online, gimana Kak Yos? Kak Yos ini juga guru di sekolah, gitu ya. Ya, lebih gampang sih kalian bolosnya kalau sekolah online gitu ya, kebanyakan gitu ya. Nggak join Zoom gitu doang sekali bolos gitu ya. Murid saya juga ada yang kayak gitu. Nah, kita minta sama Tuhan, Tuhan, kalau aku punya roh kebenaran, aku bisa membedakan mana yang baik dan enggak. Gitu ya. Jadi kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Yang keempat adalah roh kekuatan. Nah, ini setelah saya pelajari luar biasa gitu ya. Roh Kudus ini juga ada sebagai roh kekuatan. Di Zakaria 4 ayat 6 ada dikatakan maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, melainkan
dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Roh Kudus, Roh Allah ini memberikan kita kekuatan dari dua sisi, teman-teman, gitu ya. Yang pertama adalah kekuatan fisik. Loh, kok bisa? Oh, Yos? Iya, nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah kekuatan iman, kekuatan rohani, gitu ya. Kalau tadi saya sempat nyinggung, saya tadi sempat dulu pernah lemah, gitu ya. Makanya ikut bolos, skip, gitu ya. Nah, itu juga ketika saya lagi lemah. Kalau kita lagi deket sama Tuhan, kita minta dipenuhi sama Roh Kudus, kita jalin relasi terus sama Tuhan, roh kita itu pasti akan kuat, diberikan kekuatan sama Tuhan. Nah, oke, next. Nah, yang di depan ini adalah salah satu contoh roh Tuhan itu memberikan kekuatan secara fisik. Contohnya adalah Simpson, gitu ya. Karena di ayat yang ada di depan saya nggak akan baca semua, tapi yang saya kasih warna merah bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi pada saat itu Simpson lemah imannya, dia tergoda dengan Delila, memberikan rahasia kalau rambutnya nggak boleh dipotong, betul ya? Simpson itu kan rambutnya nggak boleh dipotong loh, kalau mau tetap kuat, gitu ya. Tapi ngasih tahu rahasianya karena dia lemah, imannya lagi lemah. Dikasih tahu rahasianya, dipotong rambutnya waktu tidur, dipotong. Akhirnya itu adalah sebuah perjanjian. Waktu itu ada perjanjian waktu sebelum Simpson lahir, gitu ya. Dan Tuhan meninggalkan Simpson. Oleh karena itu, kita pernah baca, kalian pernah dengar di sekolah minggu atau baca sendiri, setelah itu Simpson tuh nggak berdaya, sudah kayak manusia normal, nggak ada kekuatan istimewa, nggak ada power sama sekali. Sampai diikat, diece-ece, gitu ya, dilok-ilokno sama orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, itu akibatnya kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita meninggalkan Roh Kudus meninggalkan Simpson, gitu ya. Jadi kehilangan kekuatan juga bisa secara fisik. Nah, aplikasinya gimana, Koyos? Bisa, kapanpun dan dimanapun sekarang kita berada, mungkin ada kalian yang sedang sakit, atau lagi nggak enak badan, atau gimana. Perkataan kalian itu adalah iman. Dan kalau kalian punya ada Roh Kudus di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, kan bisa minta kekuatan. Tuhan, berikan aku kekuatan, kesehatan. Nggak cuma buat dirimu sendiri, kamu bisa doakan, mintakan itu untuk orang-orang yang kamu kasihi, orang di sekitarmu, mungkin keluargamu, mungkin temanmu, mungkin gebetanmu, ada yang lagi sakit, gitu ya. It's okay. Sakit hatinya maupun fisiknya, Tuhan pasti bisa memberikan kesembuhan dan kekuatan. Oke, next. Yang kelima, ada Roh Kudus itu roh hikmat dan menginsyafkan dosa. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mirip-mirip dengan yang tadi ya. Jadi, Tuhan memberikan hikmat sama kita. Kalau kita ada Roh Kudus, kita akan jadi orang yang berhikmat. Kita bisa bedakan mana yang salah, mana yang enggak. Mungkin di antara kalian sekarang sekolah online ini, saya jamin gitu ya, pasti ada yang pernah nyontek waktu ujian. Gitu ya. Di antara kalian pasti ada yang pernah nyontek waktu ujian. Lah wong sekolah offline aja yang nyontek banyak kok. Apalagi online, betul? Jujur lah, enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa? Ya sekarang enggak apa-apa. Sudah kejadian kok. Mau gimana lagi? Ya berikutnya minta ampun, jangan diulangi lagi. Banyak gitu ya. Kamu mau pakai 2 HP, 3 HP pun waktu ujian online, kalau niatmu nyontek bisa.
pengawas berapa sih ketika ulangan online? Saya sendiri lo jaga, gitu ya. Tahu gitu ya. Tapi ya gimana lagi? Ya, ini mempertaruhkan integritas kalau bahasanya ya. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen tahu mana yang benar dan tidak. Apalagi kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita pasti, waduh, gak wis, nyontek-nyontekan wis. Meskipun online loh, gak ketahuan gurune wis, tak jamin gak ketahuan gurune. Tapi Tuhan tuh maha melihat. Apa yang tersembunyi bagi manusia itu tidak tersembunyi bagi Tuhan. Kamu mau pakai cara gimana pun, Tuhan masih tahu. Nah, itu. Yang keenam, ini yang paling spektakuler gitu ya. Roh Allah itu salah satunya adalah sebagai materai dari sorga. Saya bingung nyari gambarnya, akhirnya ngambil 3 macam materai yang ada, yang 2 mulai nggak laku, gitu ya, karena sudah harus 10.000. Nah, di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang ada Roh Kudus, itu adalah salah satu bentuk meterai kalau kita akan diselamatkan. Gitu ya. Kalau kalian bilang baptisan itu ada 2, yes, betul, baptisan ada 2. Yang pertama baptisan air. Siapa yang di sini belum dibaptis secara selam, gitu ya. Mungkin pandemi ini agak susah, but it's okay. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah materai, gitu ya. Materai itu apa sih Kak Yos? Nah, kalau kalian pernah belajar tentang pos, kotak pos gitu ya, kantor pos, kamu ngasih surat, ngirim surat itu harus pakai perangko, betul ya? Nah, perangko itu kayak surat jalannya, bayarnya. Materai ini sama. Kamu kalau mungkin kalian nggak sekolah belum banyak kenal ya, tapi kalau yang bekerja pasti sudah tahu, untuk perjanjian itu ada materai yang mensahkan, gitu ya. Nah, Roh Kudus ini sebagai materai kalau kita itu disahkan sebagai warga kerajaan surga, kita diselamatkan. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali fungsi-fungsi dan apa yang bisa kita peroleh kalau kita itu punya Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Nah, di depan Yohanes 3 ayat 5, ini ayat yang benar-benar ngeri buat saya, gitu ya. Mari kita sama-sama boleh cermati, kalian baca baik-baik, kita sama-sama mau baca. Yohanes 3 ayat 5, 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Jelas, dibilang jelas tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa sih nggak mau masuk surga, Rek? Banyak orang di dunia ini yang melakukan segala cara yang dari masuk akal sampai gak masuk akal, yang manusiawi sampai gak manusiawi, demi apa sih? Demi masuk surga. Nah, kalau kita melakukan apapun itu, tapi tidak memenuhi syarat di sini, teman-teman, kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kita nggak bisa loh masuk kerajaan surga. Ya materainya tadi nggak ada, gitu ya. Tadi sebelumnya materainya tuh nggak ada. Wow, luar biasa. Nah, untuk menutup pada
sore hari ini kembali saya mau tanyakan kepada kalian semua. Jadi, apakah saya membutuhkan Roh Kudus? Jadi, apakah saya membutuhkan Roh Kudus? Silakan tanya baik-baik kepada diri kalian masing-masing. Mungkin ada yang masih ragu atau yang masih, alah, apa sih? Ya, kita gereja Pentakosta, kita setiap hari ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan merayakan pesta Pentakosta. No. Bukan karena kita sekedar gereja Pentakosta, kita merayakan Pentakosta. Tapi karena kita tahu kebenarannya. Kita tahu kita butuh Roh Kudus, kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus, kita butuh dipimpin sama Roh Kudus, maka kita sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Roh-Mu, aku butuh Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup saya. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sekarang mengikuti ibadah online, entah di rumah, mungkin ada yang lagi di luar, pada malam hari ini saya mau mengajak kalian yang merasa butuh Roh Kudus, ingat ya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Saya pun akan berlaku demikian, tidak pernah memaksa. Tapi yang mau, Tuhan ngasih free will, itu kan tidak bebas, toh. Siapa yang mau, yang merasa butuh, yuk kita sama-sama minta sama Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita sama-sama tutup renungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan, dan kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Roh-Mu, Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Karena aku nggak sanggup, Tuhan. Untuk jalan sendiri, aku nggak sanggup. Untuk ada di dunia ini tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu, Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan kami, Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pada malam hari ini, saya kembali mengajak untuk setiap dari kalian, setiap dari kita yang merasa membutuhkan Roh Kudus, mari kita sama-sama minta dengan segenap hati kita, Tuhan, hatiku ini bagai tanah yang kering, yang gersang, Tuhan. Tanah yang sangat membutuhkan air, membutuhkan siraman Roh Kudus-Mu, Tuhan. Mari kita sama-sama mau minta sama Tuhan untuk memenuhi setiap diri kita. Nggak perlu malu dimanapun kalian berada. Saya mengajak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Kalau yang lagi megang HP, silakan satu tangan megang HP, satu tangan angkat di hadapan Tuhan. Kalau yang lagi nggak megang apa-apa, boleh kedua tangan diangkat. Kita mau minta Roh Kudus supaya hadir. Tuhan, Roh Kudus supaya memenuhi setiap diri kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, kami rindu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, angkat tanganmu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan setiap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, sembah Yesus, karena Dia sungguh baik. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Penuhi kami Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang hadir secara online Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus penuhi kami, penuhi setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Oh, haleluya. Penuhi setiap kami Bapa. Penuhi kaum mudamu, penuhi remajamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Bagaikan tanah kering, hati kami seperti tanah kering tuh,
yang merindukan air. Kami rindu siraman Roh Kudus-Mu. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ucapkan bersama-sama. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan Engkau berikan buat setiap kaum muda dan remaja-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat mengadakan ibadah meskipun secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengingat Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu di setiap hari-hari kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melewati hari-hari kami yang berat ini Tuhan. Hari-hari yang semakin rusak. Dunia ini semakin hari semakin rusak. Biarlah kami Tuhan dapat dimeteraikan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami tahu kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat dekat Tuhan. Kami sangat butuh tuntunan Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tidak serong, tidak salah, agar kami senantiasa bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin berhalangan hadir pada malam hari ini. Biar Engkau juga berkati mereka, Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan ke Fendi. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Kak Yosua yang sudah sharing firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman,